Selamat pagi, Pak. Pagi dok, Perkenalkan saya Dr. Farida. Dengan Bapak siapa? Dede Ruhayat, Bapak Dede umurnya berapa tahun? 53, Tinggal di mana, Pak, sekarang? di Kampung Lebakan Nunsang, Pekerjaannya sebagai apa, ya? PNS. Ada keluhan apa ya, Pak, datang ke sini? Ada gangguan telinga sebelah kanan, Oh, itu sejak kapan, Pak? seminggu yang lalu. Apakah ada keluhan lain, Pak? Kurangnya keseimbangan badan dok. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan. Mungkin terdapat pemeriksaan yang kurang nyaman, tetapi pemeriksaan tersebut harus dilakukan agar kita dapat mengetahui penyebab dan nanti dapat mencari solusi dari keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Pertama adalah rhino test. Di sini menggunakan alat yaitu garpu tala. Nanti saya akan memegangnya di bagian batangnya, kemudian saya getarkan. Nanti akan ditempatkan di mastoid bone dari pasien atau di belakang telinga. Selanjutnya, jika sudah tidak terdengar, saya akan memindahkannya ke bagian depan. Nanti pasien akan menyebutkan apakah masih terdengar atau tidak. Selanjutnya, itu pun dilakukan pada kedua telinga. Yang pertama adalah telinga yang tidak mengalami masalah, yaitu di telinga kiri. Pak, nanti saya akan menempatkan garpu ini di bagian belakang telinga Bapak. Iya. Jika sudah tidak terdengar, angkat tangan, kemudian saya akan memindahkan ke bagian depan ya Pak. Iya. Nanti dengarkan lagi apakah terdengar atau tidak. Iya. Terdengar Pak? Terdengar. Terdengar Pak? Tidak. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan Weber test. Di sini masih menggunakan garpu tala, di mana saya akan memegang dan memvibrasikannya, menggetarkannya. Nanti ditempatkan di bagian midline dari pasien, biasanya di bagian dahi ataupun di bagian atas dari kepala. Bapak, nanti saya akan menempatkan garpunya di bagian atas kepala Bapak atau di bagian dahinya. Nanti Bapak dengar apakah suaranya sama di telinga kanan dan kiri atau lebih keras di bagian mana. Iya. Maaf ya Pak. Iya. Sama Pak suaranya? Enggak. Lebih keras kemana? Kanan. Baik, karena pasien lebih merasa keras ke kanan, maka gangguannya yaitu konduktif. Selanjutnya adalah voice test, di mana yang pertama pastikan bahwa jarak dari pemeriksa dan juga pasien berjarak 1 meter minimal. Kemudian nantinya posisinya menyamping sehingga mulut dari pemeriksa dan juga telinga dari pasien sejajar. Nantinya untuk telinga yang tidak diperiksa akan dilakukan masking. Seperti misalkan pada pasien ini yang pertama diperiksa adalah telinga kiri yang tidak bermasalah, maka telinga kanannya akan dimasking menggunakan jam tangan. Bapak, nanti saya akan memeriksa telinga kiri terlebih dahulu, nanti telinga kanannya dipasang ini ya Pak. Iya. Kemudian nanti saya akan mengucapkan beberapa kata. Nanti yang diawali dengan berbisik, normal, keras, sangat keras, dan juga berteriak. Nanti Bapak diulangi kata-kata jika terdengar ya Pak. Iya. Meja, Meja. bola, Bola. meja, Meja. bola. Bola. Selanjutnya dilakukan di telinga yang satunya lagi. Meja, bola, meja, bola, meja, Meja. bola, Bola. meja, Meja. bola. Bola. Diperoleh hasil bahwa intensitas pendengaran dari pasien untuk yang telinga kirinya normal, kemudian untuk telinga kanannya yaitu gangguan pendengaran ringan karena masih mendengar pada saat volume suaranya normal. Selanjutnya adalah interpretasi dari audiogram. Untuk audiogramnya saya mendapatkan kasus ke-6. Di sini dapat dilihat diidentifikasi terlebih dahulu bahwa untuk yang kanan ini berwarna merah, sedangkan untuk yang kiri berwarna biru. Selanjutnya untuk yang atas yaitu bone conduction. Bone conduction itu ditandai dengan garis yang putus-putus, sedangkan untuk yang air conduction itu garis yang berkelanjutan, tidak putus-putus. Selanjutnya untuk tanda simbol dari bone conduction dari yang kanan itu tandanya kurang dari, sedangkan untuk yang kiri lebih dari. Kemudian untuk tanda dari air conduction yang kanan itu lingkaran, sedangkan untuk yang air conduction dari kiri itu tandanya tanda silang. Kemudian selanjutnya saya akan menentukan derajat dari hearing loss pasien. Nah, tentukan nilai ambang dengar dari pasien, di mana dengan caranya yaitu jumlahkan antara berapa desibel pada
frekuensi 500, 1000, 2000, dan 4000. Selanjutnya dibagi 4. Pada kasus ini yang kanan itu normal karena masih di bawah 25 desibel, baik bond ataupun air conduction-nya. Sedangkan untuk yang kiri, dua-duanya ada di atas 25 desibel. Di sini, untuk nilai ambang dengar dari pasien, untuk frekuensi 500 yaitu 55, untuk yang frekuensi 1000 yaitu 60 desibel, kemudian untuk yang 2000 adalah 55 desibel, dan juga untuk yang 4000 adalah 50 desibel. Sehingga dijumlahkan untuk air conduction-nya yaitu 220 dan dibagi 4 yaitu 55 desibel. Sehingga dikategorikan derajat hearing loss dari pasien yaitu moderate loss. Selanjutnya lihat juga gap dari bone conduction dan air conduction. Pada kasus ini kurang dari 10. Sehingga dapat dikategorikan bahwa pasien mengalami gangguan sensori neural karena baik bone conduction dan juga air conduction lebih dari 25 desibel dan untuk gapnya kurang dari 10. Untuk reportnya dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan sensori neural pada telinga sebelah kiri dengan nilai ambang dengarnya 55 desibel sehingga dikategorikan moderate hearing loss. Selanjutnya adalah pemeriksaan keseimbangan. Yang pertama adalah Romberg test. Romberg test ini yang pertama Bapak kaki kanannya di depan kaki kiri. Kemudian nanti tangannya itu disilangkan di dada, Pak. Posisi dari pemeriksa berada di samping ataupun di belakang dari pasien. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga apabila pasien terjatuh. Kemudian, Bapak pandangannya lurus ke depan, tutup matanya ya, Pak. Di sini pasien terjatuh baik ke kanan, yaitu telinga yang bermasalahnya. Untuk normalnya, yaitu pasien dapat mempertahankan posisinya. Pemeriksaan keseimbangan yang kedua adalah tandem gait test, di mana posisinya sama seperti Romberg test. Bapak kakinya di depan lagi, kemudian tangannya disilangkan, pandangannya lurus ke depan ya Pak. Iya. Kemudian sama posisi dari pemeriksa juga di samping atau di belakang karena pasien bisa saja terjatuh. Di sini Bapak nanti jalan, tetapi posisi kakinya harus tetap satu garis gitu ya Pak. Iya. Mulai Pak. Di sini pasien terjatuh ke kanan lagi, ke bagian telinga yang bermasalah. Bapak pemeriksaannya telah selesai. Dari hasilnya diperoleh bahwa Bapak menderita gangguan pendengaran yang ringan di telinga sebelah kanan. Untuk tipenya yaitu gangguan konduktif dan Bapak juga memiliki gangguan keseimbangan. Iya. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama dok.